Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat paripurna ke-31 dan 32 Raperda tentang penyertaan modal aset Pelabuhan Amborawang Laut ke dalam PT Tunggang Parangan Perseroda. Raperda Perubahan Perda Kabupaten Kukar nomor 16 tahun 2013 tentang penyertaan modal aset ke PT Graha 165 Tbk ke dalam PT Tunggang Parangan Perseroda. Raperda tentang kawasan tanpa rokok, dan Raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Kukar nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menanggapi mengenai Perda Rapat Paripurna ke-31 penyertaan aset, Ahmad Yani Ketua DPRD Kukar mengatakan PT Tunggang Parangan Perseroda menyertakan aset pelabuhan ini penting karena aset pelabuhan Amborawang Laut belum menghasilkan, terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Kemudian mengenai Perda kawasan tanpa asap rokok, Ahmad Yani menyampaikan bahwa Perda tersebut menjadi konsen DPRD Kukar. Tidak boleh merokok sembarangan, harus merokok pada tempatnya. Ya, memang dua raperda tadi ini terkait dengan rancangan perda terkait dengan penyertaan modal aset ya kepada PT Tunggang Parangan Perseroda itu menyertakan aset pelabuhan. Kenapa ini penting dilakukan? Karena saat ini aset pelabuhan Amborawang Laut itu kan belum ada menghasilkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa itu terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Dan itu sudah dibangun sejak tahun 2012 sampai saat ini belum difungsikan. Oleh karena itu ini perlu secepatnya dilakukan reorientasi terkait dengan bisnis-bisnis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, termasuk menyertakan aset itu kepada PT Tunggang Parangan, supaya PT Tunggang Parangan ini kan bisa berbisnis melalui aset yang dimilikinya. Karena kalau pemerintah kabupaten sendiri yang memegang asetnya itu tidak bisa berbisnis. Pemerintah kan tidak boleh berbisnis. Yang boleh berbisnis adalah badan usaha milik daerah. Kemudian selanjutnya juga kita harap kalau ini tidak dilakukan penyertaan modal, penyertaan aset kepada Perseroda kita, itu akan diambil alih oleh pihak otorita. Karena memang wilayah itu sudah masuk otorita Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, ini adalah usaha-usaha DPRD yang kira-kira bisa menyelamatkan aset yang kita miliki sendiri, yang kita bangun sendiri, yang uangnya tidak sedikit, nilainya tidak sedikit. Kita pakai membangun itu sekitar 440 miliar. Dan tentu sampai saat ini kan belum ada hasilnya, masih nol. Oleh karena itu kita harap dengan usaha-usaha PT Tunggang Parangan Perseroda itu melakukan kerjasama bisnis dan bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Walaupun itu ada di otorita, tetapi sahamnya kan masih dimiliki 100% oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan PT Geraha 165, memang selama ini kita juga sudah ada penyertaan modal dan kemudian sekarang sudah menjadi aset ya di Geraha 165. Itu awalnya itu kan 12,5 miliar dan tentu pemenuhannya sebenarnya itu sampai 25 miliar. Tapi kan kita mau memutus itu. Kita menginginkan supaya 12,5 miliar itu yang tentu sekarang kalau ditaksir nilai asetnya sudah tidak segitu lagi, itu mungkin mendekati sekitar 20 sampai 30 miliar. Dan itu juga berdasarkan peraturan perundang-undangan kan tidak boleh lagi pemerintah kabupaten menyertakan modal kepada swasta. Oleh karena itu kita nanti akan menunjuk melalui Tunggang Parangan supaya bisa melakukan penyertaan itu kita oper ke Tunggang Parangan Perseroda. Itu intinya sebenarnya untuk menyelamatkan aset dan kemudian juga aset-aset itu bisa bekerja dan tentu harapan kita meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian selanjutnya terkait dengan pajaran retribusi daerah yang memang saat ini karena sudah diwanti-wanti bahwa itu 15 hari harus disahkan, kita harap ini adalah dibahas oleh Bapemperda dengan harapan 1-2 minggu ini bisa diselesaikan untuk pembahasannya, kemudian dilakukan persetujuan. Karena ini sangat penting terkait dengan retribusi pajak dan retribusi daerah. Kemudian terkait dengan raperda tanpa asap rokok itu memang menjadi konsen kita karena kita harap
asap rokok ini yang artinya bahwa itu sebenarnya perokok pasif sebenarnya yang bisa lebih kena bahaya dibanding perokok aktif. Oleh karena itu dengan asap rokok ini memang harus diamankan melalui peraturan daerah. Jadi tidak boleh merokok sembarangan, harus merokok pada tempatnya, asapnya tidak boleh kemana-mana. Ya tentu diatur, semua diatur dalam rencana peraturan daerah. Itu intinya sebenarnya supaya kesehatan kita bisa terjaga, manusianya bisa sehat dan tentunya tidak menghirup asap rokok gitu ya.